Shalom, bertemu kembali dalam program kita Hanya Alkitab, teman-teman. Terus mengikuti pembelajaran kita di dalam program ini, support terus, share ke banyak orang, dan subscribe untuk kita bisa melihat bagaimana Alkitab dari berbagai perspektif. Nah, hari ini ada satu bahan pembelajaran yang cukup menarik. Kisah ini sudah cukup terkenal, tetapi kita akan melihatnya kembali dari sisi-sisi yang lain untuk membuat penafsiran yang menarik. Saya memberikan judul yaitu Maria Sang Pengantara, ya. Maria Sang Pengantara, Maria Perawan Suci Sang Pengantara. Ya, ini sering sekali menjadi topik ya perdebatan hangat yang tidak habis-habisnya dari zaman Bapak Gereja dari zaman dulu sampai sekarang posisi Maria ya. Protestan sama sekali tidak mau memasuki kisah Maria atau sosok Maria lebih dalam lagi. Tapi bagi saudara kita Katolik, Maria adalah sosok penting sebagai sang pengantara. Nah, kita akan melihat makna teologis dari kisah ini dalam perkawinan di Kana ya, yang kita semua sudah tahu, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ya, saya tampilkan dahulu ini adalah kisah yang dimana sering sekali secara aplikatif kita membawakannya saat khotbah pemberkatan pernikahan atau konseling pernikahan dengan pasangan-pasangan. Kisah perkawinan di Kana di Yohanes pasal 2 adalah kisah yang cocok dibuat secara implikasinya kepada orang yang akan menikah. Di mana saya catat di sini, saya jelaskan secara ringkas bahwa undanglah Yesus dalam perkawinanmu, sama seperti di ayat kedua, ya Yesus dan murid-muridnya diundang. Ini menjadi kata yang penting. Artinya untuk memulai perkawinan, undanglah Yesus. Lalu ayat 3 sampai 5 ada percakapan dan masalah yang dilontarkan Maria kepada Yesus dalam acara tersebut bahwa mereka kehabisan anggur ya, yang kita akan mendengar kalimat terkenal Yesus, mau apakah engkau dari aku ibu saatku belum tiba. Nah, dari sini ditafsir secara implikasi untuk orang-orang yang akan menikah bahwa walaupun Yesus sudah menjadi Tuhan dalam rumah tanggamu, tetap bakal ada masalah di dalam rumah tangga. Di dalam perkawinan selalu ada konflik dan masalah. Nah, begitu ya. Ini hanya penafsiran yang sangat sederhana ya untuk mencari makna atau implikasinya kepada jemaat awam yang khususnya akan menikah. Lalu ayat 6 sampai 8 di mana Yesus memanggil para pelayan mencedok air tersebut dan disitulah mujizat terjadi bahwa air berubah menjadi anggur. Nah, biasanya di sini saya atau hamba Tuhan memberikan maknanya atau penafsirannya bahwa tetaplah setia sekalipun ada konflik, karena ketika Yesus kau undang dalam rumah tangga perkawinanmu, akan selalu ada jalan keluar dan mukjizat. Dan seperti ini ya, ya mau dikatakan itu cocokologi, tapi inilah penafsiran sederhana untuk jemaat awam ya, secara implikatif kisah perkawinan di Kana. Nah, lalu ayat 9 sampai 10 ada reaksi tamu di mana pemimpin pesta ketika membawa air yang sudah berubah menjadi anggur dirasakan oleh semua tamu ya. Kita perlu tahu background historis perkawinan orang Yahudi itu bisa sangat lama ya, bisa sampai 7 hari. Mereka puas minum dan berkata anggurnya terbaik dari awal sampai akhir. Nah, biasanya saya akan menafsirkannya bahwa ketika engkau setia dalam perkawinanmu, setia kepada pasangan walaupun ada konflik sebesar apapun, akan ada jalan keluar dan mukjizat yang Tuhan Yesus berikan. Maka orang-orang luar, orang pihak ketiga, baik itu keluarga sendiri, ya, tetangga, lingkungan yang mengenal perkawinan kalian akan kagum dengan kesetiaan kalian. Nah, itu penafsiran terhadap reaksi tamu ayat 9 sampai 10 akan kagum. Orang mungkin akan berkata, walaupun mereka banyak konflik, walaupun mereka sering berantem, tapi mereka tetap setia. Gitu. Kagum, wow. Sama seperti kekaguman reaksi para tamu yang menikmati anggur terbaik dari awal sampai akhir. Nah, sehingga di kesimpulannya dikatakan penulis Injil Yohanes inilah tanda pertama Yesus saat dia memulai pelayanannya, mukjizat di Kana. Tetapi makna aplikatifnya yang bisa saya katakan, kegagalan perkawinan di Kejadian pasal 3 saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dimulai Yesus sebagai awal pelayanannya untuk memperbaiki sebuah perkawinan di Kana, gitu ya.
Jadi Yesus tidak memulai pelayanan atau tandanya dengan menyembuhkan orang buta, lumpuh, atau tuli, tetapi dia memberikan pelayanannya dimulai dari perkawinan. Seakan-akan ada bayangan yang dipulihkan dari kegagalan perkawinan manusia pertama Adam dan Hawa di kitab Kejadian. Tapi intinya bukan soal air menjadi anggur. Bukan. Kenapa? Karena kalau kita baca narasi konteksnya, tidak ada satu orang pun yang tahu air berubah menjadi anggur. Betul ya? Tidak ada yang tahu. Maria tidak tahu. Pelayan-pelayan tidak tahu. Pemimpin pesta tidak tahu. Para tamu tidak tahu dan hanya menikmati. Jadi tidak ada satu teks pun dalam narasi ini yang mengatakan mereka melihat air berubah menjadi anggur. Kenapa? Karena makna di baliknya, Yesus hanya ingin membuat perkawinan ini tidak memalukan secara budaya Yahudi di depan banyak orang. Karena bagi budaya Yahudi, kekurangan anggur itu masalah yang sangat besar dan memalukan bagi sebuah perkawinan. Tapi Yesus menyelamatkan sebuah perkawinan. Nah, itu makna-makna yang sederhana, penafsiran implikatif untuk jemaat yang sangat biasa, khususnya kepada perkawinan atau keluarga. Nah, ingin saya berikan pembelajaran dalam presentasi kali ini adalah Kana sebagai Sinai baru. Nah, kita sekarang masuk ke makna lebih dalam, yaitu makna teologisnya. Kisah perkawinan di Kana, Yohanes pasal 2, itu dianggap sebagai Sinai baru. Teman-teman yang menonton bisa melihat di layar, di sini ada tabel saya buat, bahwa kalau kita mengkaitkannya dengan perjanjian di Gunung Sinai, maka kita harus kembali ke kitab Keluaran pasal 19, yaitu perjanjian di Sinai, dan kita kaitkan dengan Yohanes pasal 2, mukjizat di Kana. Nah, akan ada beberapa tokoh-tokoh penting. Yang pertama, kalau di Sinai itu adalah Allah, ya, Allah. Kalau di perkawinan Kana Yesus, lalu ada perantara di Sinai yaitu Musa. Sedangkan di Yohanes itu Maria. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, yang menarik di perjanjian Sinai ada kalimat terjadi pada hari ketiga, di mana nanti Allah akan menyatakan dirinya kepada Musa dan bangsa Israel. Kalau teman-teman perhatikan, di ayat 1 mulainya Injil Yohanes pasal 2, itu juga dimulai dengan kalimat terjadi pada hari ketiga, pada hari yang ketiga. Sehingga didapat pemahaman bahwa di Gunung Sinai, Keluaran pasal 19, Musa itu pengantara, tengah-tengah, antara Allah dengan umat Israel. Sedangkan Maria dalam kisah ini sebagai pengantara antara Yesus dengan para pelayan yang akan mengisi air dalam 6 tempayan, yang dimana itu nanti air berubah menjadi anggur. Maria lah pengantaranya, sama seperti Musa, pengantara Allah dan Israel di perjanjian lama. Nah, kalau di Keluaran pasal 19, makna teologisnya diberikan anugerah hukum, ya, dua loh batu, dasa titah. Kalau di Yohanes pasal 2, akan ada anugerah anggur mesianik. Kita akan melihat apa maksud anggur mesianik. Dan kalau reaksi dari umat Israel di Keluaran pasal 19 perjanjian Sinai, setelah mereka menerima nanti perkataan-perkataan Allah dan hukum dari Musa, mereka berkata, apa yang Allah katakan akan kami lakukan. Menariknya di Yohanes pasal 2, Maria berkata kepada pelayan, apa yang dia, Yesus, katakan kepadamu, maka lakukanlah. Gitu ya. Jadi kita akan melihat ini seperti ada suatu persamaan ya antara perjanjian di Sinai dengan di Kana. Apa maksud penulis Injil Yohanes menceritakan makna perkawinan di Kana ini? Nah, kita akan melihatnya sebagai makna teologisnya nanti ya. Nah, dimulai di ayat pertama yang tadi saya katakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Segera kita mengetahui secara konteks bahwa ini perkawinan yang kemungkinan besar adalah saudara Maria yang juga pasti saudara Yesus, begitu ya. Kenapa? Karena kita lihat Maria ada di situ, Yesus juga diundang, dan Maria adalah sosok yang nanti sibuk di dapur. Yang kita tahu dia memperhatikan anggur yang sudah habis. Berarti ini adalah keluarga dekat dari Maria dan Yesus. Nah, dalam tafsiran Injil Yohanes, Injil Cinta Kasih yang ditulis oleh Martin Harun yang sangat baik, dikatakan dari kalimat pada hari ketiga, angka ini tidak serasi dengan hitungan 4 hari sebelumnya. Kalau kita baca narasi penulis Injil Yohanes mulai dari pasal 1, ya, yang nanti juga ada Yohanes Pembaptis, dimulai dari prolog,
Ini tidak serasi dengan hitungan 4 hari sebelumnya. Sehingga cocoklah angka ini mengacu pada peristiwa Sinai, di mana pernyataan Allah dalam memberi hukum pada hari ketiga. Pada hari ketiga di Kana dinyatakan juga kemuliaan Yesus, tanda atau mukjizatnya saat dia memulai pelayanannya. Nah begitu ya. Jadi dari tafsiran Injil Yohanes ini kita mengetahui kalimat pada hari ketiga ini memiliki kesamaan dengan kisah di Perjanjian Sinai ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa dan bangsa Israel. Sehingga pendapat lain dari seorang teolog Katolik yang sangat luar biasa, Francis Maloney, perhitungan 4 hari mulai dari pasal 1 ayat 19 sampai 51 plus 3 hari dapat mencerminkan minggu persiapan pesta Pentakosta Yahudi, ya, yaitu peringatan peristiwa di Sinai, di mana itu adalah persiapan bangsa Israel. 4 hari persiapan dan 2 hari persiapan dekat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara bisa kembali baca narasi konteks di Keluaran pasal 19. 4 hari persiapan, jadi Allah memerintahkan berbagai persiapan untuk menghadap Dia. Ya, kamu harus kudus, kamu harus begini, mencuci pakaian tidak boleh begini. Harus ada persiapan sebelum Allah menyatakan diri. Dan 2 hari persiapan dekat. Lalu pada hari ketiga, di Keluaran pasal 19 ayat 16, Allah menyatakan kemuliaannya. Sehingga pada hari ketiga di sini menurut Francis Maloney, di dalam mukjizat Kana, Yohanes pasal 2, Yesus itu memulai pelayanannya dan itu jugalah dia menyatakan kemuliaannya. Walaupun nanti kita akan mendelisik kalimat saatku belum tiba, begitu ya. Tetapi di Keluaran, Perjanjian Sinai, Allah sudah menyatakan kemuliaannya kepada Musa dan bangsa Israel. Dan Yesus juga pada hari ketiga, saat memulai pelayanannya, yang menurut sejarah dia memulainya di umur 30 tahun, dia siap menyatakan kemuliaannya. Entah itu kepada murid-murid, entah itu kepada Maria, entah itu kepada orang banyak. Nah, ini pendapat dari Francis Maloney dari tulisan bukunya Reading Zone, ya, membaca Injil Yohanes. Nah, sedikit pengantar bagaimana historical background atau letak geografis di Kana, perkawinan di Kana itu diyakini oleh seorang arkeolog terkenal Edward Robinson, yaitu di Khirbet Kana, yaitu berada di bawah Galilea, bawah Israel. Khirbet Kana, dan ini katanya sampai sekarang masih ada yang menjadi tempat-tempat favorit untuk dikunjungi saat wisata rohani. Ya. Ini adalah sisa-sisa pemukiman dari periode Helenistik ke Arab awal yang kita tahu pada zaman Alexander Agung, Alexander the Great, dia menguasai hampir seluruh bagian dunia dan menyebarkan ajaran Helenisme. Ini dikaitkan dengan kisah perkawinan di Kana, dan tempat ini diyakini masih ada, yaitu Khirbet Kana. Nah, secara arkeologi, berarti kisah ini betul-betul ada dan tempatnya juga ada. Nah, lalu kita melihat reaksi Maria. Ya, kekurangan anggur. Dia berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah teman-teman ke sana pasti tidak mungkin tidak beli ini sebagai souvenir ya dari Israel ya, anggur Kana gitu ya. Selalu ada souvenir yang dibawa. Manis sekali rasanya. Saya sudah pernah coba, puji Tuhan ya. Walaupun belum pernah ke sana tapi rasanya manis sekali. Nah, apa maksud Maria mengatakan kekurangan anggur? Nah, ini seperti saya katakan secara historical background dalam konteks Yahudi, perayaan pernikahan bisa berlangsung selama seminggu dan tanggung jawab keuangan dari pengantin pria. Kehabisan persediaan akan menjadi hal yang memalukan dalam budaya malunya Yahudi. Anggur atau ini yang bukan sekedar jus anggur, buah pokok generik. Anggur di dunia kuno diencerkan dengan air hingga 1/3 dan 1/10 dari kekuatan fermentasinya, yaitu sesuatu yang kurang kuat dari bir Amerika. Jadi ini betul-betul anggur murni, ya, anggur murni. Entah itu mungkin kemungkinan besar akan memabukkan karena murni, ya. Sebagai minuman keras, sangat minuman keras. Dan kalau tidak salah, anggur Kana yang sekarang menjadi souvenir dibawa oleh para wisatawan dari Israel itu 12-14% kalau saya tidak salah, karena saya pernah minum. Jadi cukup keras, ya. Ini adalah pendapat dari seorang ahli perjanjian baru, D.A. Carson, dari Pilar New Testament Commentary. Jadi kekurangan anggur itu masalah. Ini yang ingin disampaikan Maria kepada Yesus. Ini menjadi masalah besar. Kalau di budaya Batak, kemungkinan besar saat pesta adat pernikahan,
Itu para tetua-tetua adat itu, para adat atau tulang, ya pihak yang dianggap paling besar itu tidak mendapat bir begitu ya. Jadi kalau Bapak Saudara mengikuti pesta adat orang Batak itu selalu ada bir di depannya ya, bir bintang, berbotol-botol begitu. Nah, ini sama dan ini lebih menjadi hal yang penting, budaya malu jika tidak ada minuman anggur sampai acara itu selesai. Bayangkan berapa banyak biaya yang keluar dalam pesta pernikahan ini karena bisa berlangsung sampai seminggu. Tetapi Yesus memberikan respon di ayat keempat setelah Maria mengatakan mereka kekurangan anggur. Yesus berkata begini, Bapak Saudara. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Nah, ini menarik sekali, ya. Kalau dalam bahasa asli Yunaninya tiemoi kaisoi, ya. Terjemahan Inggrisnya ini membingungkan sekali. What to me and to you? Ada apa di antara aku dan engkau? Ya. What to me and to you? Apa antara aku dan engkau? Tiemoi kaisoi. Yang pertama saya ingin katakan, Injil Yohanes tidak pernah menyebutkan nama Maria. Hanya ibu, ya, ibu. Dan dari sini kita lihat nanti di slide ini berikutnya saya akan tampilkan ada sesuatu yang menarik dari perkataan Yesus dengan mengatakan mau apakah engkau daripadaku, ibu. Nah, teman-teman bisa perhatikan ibu bahasa Yunani gunai. Tapi menariknya gunai itu seharusnya artinya perempuan atau istri. Karena dalam bahasa Yunani ibu itu meter, bukan gunai. Jadi kalau kita ubah kalimat Yesus, mau apakah engkau daripadaku, perempuan, bukan ibu. Nah, ini menimbulkan banyak perdebatan dan konflik. Kenapa Yesus sekasar itu memakai gunai, perempuan? Ya, dia kan berbicara kepada ibunya gitu. Mau apakah engkau daripadaku, perempuan, gunai. Nah, ini tafsirannya tadi yang tiemoi kaisoi, apa bagiku dan bagimu, hai perempuan? Atau apa urusan di antara kita, hai perempuan, saatku belum tiba. Wah, bayangkan bahasa Yesus ini kasar sekali. Dan mungkin yang membuat penerjemah kita, Lembaga Alkitab Indonesia menggantinya dengan ibu, karena dari percakapannya juga terkesan kasar. Apa urusan di antara kita, hai perempuan? Kalaupun itu diganti ibu, itu tetap kasar. Apa urusan kita, ibu? Gitu ya. Apa maumu, ibu? Begitu ya. Cukup kasar. Saatku belum tiba. Nah, kita lihat. Ketika Yesus melihat ibunya, lihat perhatikan, Maria, yang saya katakan penulis Injil Yohanes tidak pernah menyebut Maria tapi ibu, hanya 2 kali muncul di Injil Yohanes. Ini menariknya penulis Injil Yohanes. Hanya di kisah perkawinan Kana, Yohanes 2, dan nanti di ending peristiwa salib, Yohanes pasal 19. Sehingga ketika di Yohanes 2, Yesus berkata, saatku belum tiba, ini pasti menunjuk kepada kemuliaan karya penebusannya. Ya. Dan itu digenapi nanti di Yohanes pasal 19, ketika dia di kayu salib, berkata ketika Yesus melihat ibunya tetap memakai gunai perempuan, tidak meter, dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya gunai, ibu gunai juga, inilah anak, menunjuk kepada murid yang dikasihi. Sehingga dapat kita simpulkan di sini, saat dia berkata di Yohanes pasal 2, saatku belum tiba, maka di saat dia dimuliakan, Yohanes selalu memakai kata dimuliakan ketika Yesus disalib, pemuliaan Yesus, jadi itu bukan penghinaan, tapi itu kemuliaan Yesus ketika disalib. Saat itulah saatnya sudah tiba. Gitu ya. Saatku belum tiba itu menunjuk peristiwa karya penebusan di kayu salib, dan itu diulangi, dan ini menjadi yang kedua kali Maria muncul, tapi tidak disebut dengan nama Maria. Maka disinilah kita simpulkan saat Yesus sudah tiba, begitu ya. Jadi ini ada koneksi antara kemunculan Maria pertama di pasal 2 dengan kemunculannya sekali lagi di pasal 19. Hanya 2 kali. Jadi kayak penulis Injil Yohanes ini sengaja menempatkan ini dengan kalimat saatku belum tiba, maka nanti ini dimuliakan di Golgota salib, ya. Jadi begini. Nah, ini kalimat ayat 4 ini menarik sekali untuk kita cermati karena berisi makna teologis, begitu ya. Saatku belum tiba, dan tibanya nanti di kayu salib ketika Yesus menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihinya. Tiemoi kaisoi. Ya. Ini ungkapan bahasa Sebit untuk mengatakan masalahnya tidak ada hubungan dengan kita. Apa urusan antara aku dan kau, ibu, ya, perempuan, gitu.
Di sini Yesus mengungkapkan kebebasannya dari segala macam kuasa duniawi. Jadi kayak, kenapa kau memerintah aku, perempuan? Begitu kasar sekali, teman-teman. Kenapa kau mau memerintah aku? Jangan. Emang kau siapa? Begitu ya. Di sini Yesus mengungkapkan kebebasan dari segala macam kuasa duniawi. Kau tidak berhak memerintahku. Nah, ada juga penafsiran yang berkata, teman-teman, saat Yesus ingin memulai pelayanannya di usia 30, dia sudah sepenuhnya akan beralih kepada Bapa dan lepas dari pengasuhan Maria sebagai ibunya. Ya, saya ulangi, kalimat tie moi kaiso ini ya mengungkapkan kebebasan dari segala macam kuasa duniawi, tidak boleh perintah siapapun termasuk Maria, karena dimulai pelayanannya di usia 30 sampai 33 tahun something sekitar sebegitu, dia akan beralih kepada Bapa, tidak lagi di bawah pengasuhan Maria sebagai manusia anak-anak dia ya. Tetapi sebelum 30 sampai usia dia mungkin 29, dia betul-betul berada dalam pengasuhan Maria, dia belajar segala macam. Ya. Dan dimulai di perkawinan Kana saat dia ingin memulai pelayanan pertama, ingat tadi dikatakan yang tanda pertama, dia lepas dari ikatan itu. Makanya dia bilang, mau apa kau dari aku? Tetapi ini merupakan juga pola Yesus dalam Injil Yohanes yang menghadapi suatu permintaan seseorang dengan terlebih dahulu bersikap keras atau acuh. Jadi Yesus itu sengaja terhadap yang memintanya sebelum akhirnya dikabulkannya juga. Teman-teman bisa melihat referensi lain di pasal 4 ayat 48 dan pasal 11 ayat 3 Injil Yohanes. Jadi ini gaya bahasa Yesus yang menghadapi permintaan dengan bersikap keras atau acuh gitu ya. Entah itu menguji imannya, entah itu memang disengaja sebelum akhirnya dikabulkan Yesus. Nah, ini pendapat dari A.S. Hadiwiyata, tafsir Injil Yohanes, halaman 40. Ti emoi kaisoi. Lalu Maria tidak komplain, betul ya? Kita akan melihat tafsiran ini dari ayat 5. Apa yang dikatakan kepadamu, kepada pelayan ini Maria ngomongnya, buatlah itu. Wah, tanda seru ya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Perhatikan, Maria ketika Yesus seakan-akan berkata kasar, dia tidak pernah komplain. Tidak ada komplain dan tidak memaksa. Teks tidak ada menjelaskan Maria marah, kecewa, memaksa, tidak. Ini seakan-akan menjadi pengakuan iman Maria untuk menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Yesus, dan dia sudah tahu bahwa Yesus tidak lagi diperintah dan berada dalam kuasa naungan manusiawi, sekalipun itu ibunya. Begitu. Ini pengakuan iman Maria, mengatakan keilahian Yesus tidak boleh diintervensi oleh perkataan manusia. Maria tidak komplain sama sekali. Kenapa? Ini menarik kalau kita kritisi. Satu, pengakuan iman Maria bahwa betul kemungkinan Yesus sudah akan beralih kepada Bapa untuk melakukan pelayanan kerajaan Allahnya. Begitu ya. Jadi Maria seakan-akan mundur dan merasa tidak berhak. Kedua, kenapa Maria tidak komplain atau memaksa? Jangan-jangan Maria sudah pernah melihat Yesus melakukan mukjizat saat kecil. Nah, ini menarik nih. Kita akan sedikit menambah extra biblical source kita ya. Jangan-jangan sewaktu kecil pun yang tidak diceritakan Alkitab, Maria sudah melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat. Atau pengalaman bersama Allah di saat Maria mengandung. Tentu saat malaikat datang, kau akan mengandung daripada Roh Kudus, anakmu ini akan menyelamatkan umatnya, kau akan memberikan dia nama Yesus, begitu ya. Jadi Maria teringat, siapakah aku bisa memerintah dia, sedangkan dia anak ini dikandung daripada Roh Kudus dari Allah, begitu. Tetapi kalau kita melihat yang dari sini, ekstra biblikal kita, benar gak Maria sudah pernah melihat Yesus melakukan mukjizat dari kecil, sehingga dia tidak ragu terhadap permintaannya di perkawinan di Kana? Seakan-akan dia berpikir, pasti Yesus juga akan melakukan. Anakku ini pasti akan melakukan kok. Karena aku sudah pernah melihat banyak mukjizat. Nah, untuk itu kita sedikit mengambil sumber dari luar Alkitab yang dicatat di Injil Thomas yang sangat kontroversi, di mana Yesus itu membentuk seekor burung, begitu ya. Bahkan Injil Thomas dikatakan di pasal 2 ini, dia membentuk 12 ekor burung pipit, begitu. Nah, ini nanti yang akan diambil oleh rekan kita, Muslim, dari surat Ali Imran. Dikatakan juga bahwa Yesus semasa kecilnya membentuk tanah, membentuk burung dari tanah. Gitu ya. Dia memberikan meniupnya, maka menjadilah seekor burung dengan izin Allah. Itu dari surat Ali Imran. Nah, ini menarik sekali. Menarik. Apakah yang betul? Maria pernah melihat Yesus melakukan mukjizat, tetapi Alkitab kita tidak mencatat. Sehingga dia tidak komplain dan tidak
marah. Dan disinilah kita mendapatkan poin, teman-teman, bahwa Maria sebagai pengantara perjanjian. Pertama, dia datang kepada Allah. Sama seperti Musa datang kepada Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dia selalu memohon belas kasihan Allah, pengampunan dari Allah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk dan bebal ini. Dia datang kepada Allah, sama seperti Maria datang kepada Yesus. Kalau mau kita buat dalam kurung langsung Allah. Lalu meminta jawaban. Walaupun jawaban Yesus tidak mengenakan, tetapi tetap taat. Dia berkata kepada pelayan, apa yang dia suruh lakukan kepadamu, lakukan sajalah. Jadi Maria ini sebagai pengantara, bagaimana Yesus walaupun memberikan jawaban yang tidak menyenangkan untuk dia, tetapi dia tahu ini adalah kekuatan ilahi. Harus taat, lakukan saja. Nah ini, di sini kita melihatnya bagaimana juga Musa mendapatkan perintah dari Allah langsung. Dan dia berkata kepada umat Israel, engkau harus menyembah Allah kita dan melakukan seluruh perintahnya. Dan respon umat Israel, apa yang dikatakan Allah akan kami lakukan. Jadi pengantara pengantara Maria dan Musa semakin kelihatan di dalam konteks itu. Ya, kita mungkin secara manusiawi, kalau Yesus ngomongnya gitu, apalagi ke seorang ibu gitu ya, atau ibu kandung, wah itu kan nggak sopan ya, atau mungkin kita kecewa, marah gitu ya, bahkan bisa memaki-maki Yesus yang terkesan sombong sekali. Tapi Maria enggak. Dia datang kepada Yesus, meminta tolong jawaban, dan dia melakukan ketaatan. Apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Nah itu ayat 5 ya. Seakan-akan Maria ingin mengatakan sebagai pengantara, apa yang dikatakannya, di ayat 5 ini kita tafsir lebih dalam, apa yang dikatakannya, mari kita lakukan bersama. Buatlah itu. Ingat Maria ini terlibat di dalam acara perkawinan ini. Yang kita tahu tadi latar belakangnya, kemungkinan besar ini adalah kerabat dekat, keluarga dekat. Sehingga dia berkata kepada pelayan, sudah lakukanlah itu, ayo kita kerjakan ini semua, sampai kita antar nanti minuman-minuman ini kepada para tamu. Sehingga kelihatan Maria sebagai fasilitator, pengantara terjadinya mukjizat. Nah ini menarik ya, terjadinya mukjizat. Mari kita lakukan bersama. Sama seperti kalau bangsa Israel itu melakukan dosa kesalahan ke hadapan Allah, Musa itu sebagai pengantara untuk memohon belas kasihan dan pengampunan kepada Allah Yahweh. Begitu ya, sebagai fasilitator. Musa juga sebagai fasilitator terjadinya mukjizat Allah dalam perjanjian lama. Begitu juga Maria. Nah, apa yang bisa kita dapat? Yang pertama, Maria atau Ibu Yesus yang namanya tidak pernah disebut Maria dalam Injil Yohanes, hanya disebut 2 kali. Awal dan akhir kisah Yesus tadi ya, sudah kita jelaskan. Nah, ada pendapat yang ya bisa kita terima juga bahwa idiom gunai perempuan di mana kata-kata kasar Yesus tadi dalam tradisi Yahudi sebenarnya bisa dikaitkan dengan ibu. Itu bahasa yang sangat biasa katanya dalam bangsa Yahudi. Memanggil guna itu juga untuk seorang ibu. Ya, nggak masalah juga sih ya, walaupun gunai itu dalam bahasa Yunani perempuan, ibu itu meter. Tetapi dalam beberapa penafsiran para ahli ya, di idiom gunai itu ya bisa juga dikaitkan dengan ibu sehingga Yesus sebenarnya tidak kasar. Nah, kita bisa melihat dari sisi lain, selain Maria sebagai pengantara sama seperti Musa juga di perjanjian lama, dia juga bagaikan Hawa sebagai penolong sepadan atau pengantara sepadan. Ingat ya, Yesus itu dikatakan Paulus sebagai Adam yang baru gitu ya. Sehingga Maria di sini saat memulai bingkai kisah perkawinan di Kana, kita kembali teringat seperti saya mulai di awal tadi, bingkainya itu dikaitkan dengan bingkai Kejadian pasal 2 sampai 3 sebelum Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, perkawinan di Taman Eden. Dikaitkan juga dengan perkawinan di Kana. Sehingga Maria sebagai fasilitator menjadi pengantara mukjizat yang akan Yesus lakukan. Yesus menjadi Adam yang baru yang menyelamatkan perkawinan, tidak sama dengan Adam yang lama yang jatuh ke dalam
dosa. Nah, seperti ada koneksi yang ingin dibenarkan di dalam cerita penulis Injil Yohanes. Penulis Injil Yohanes ini menampilkan kisah Yesus juga sebagai Adam yang baru, dan Maria sebagai fasilitator yang baru. Seakan-akan ya. Ya tentu dia ibu, bukan istri. Kalau Hawa itu kan istrinya Adam di perjanjian lama ya. Seakan-akan menjadi Hawa yang baru karena dia menjadi pengantara yang sepadan, yang bekerja sama terjadinya mukjizat Yesus. Kita melihat tadi sikap Maria yang tidak memaksa atau memerintah Yesus, yang dia datang bagaikan Musa yang datang, Tipo, meminta petunjuk kepada Allah Yahweh. Sudah kita bahas tadi ya, dia datang bagaikan Musa yang datang juga kepada Allah. Nah, sedikit kita tambahkan kisah 6 tempayan, yang selanjutnya setelah Maria berkata apa yang dikatakan padamu lakukan, maka pelan-pelan mengisi air. Yesus menyuruh 6 tempayan. Setengah lusin ini melambangkan simpanan air yang baik untuk melakukan pemurnian. Ini tempayan-tempayan yang dilakukan untuk pemurnian tubuh orang Yahudi agar tidak najis, gitu ya. Nah, sebelum makan, para pelayan akan menuangkan air ke tangan setiap tamu supaya bersih. Ini tradisi ya. Jika ada yang besar jumlah tamu, jika jumlah tamunya banyak, maka banyak air sekali butuhkan. Dan ini pesta perkawinan yang panjang dan rame. Jadi ada 6 tempayan itu tidak mengherankan, banyak. Teman-teman bisa googling berapa liter air dalam satu tempayan, itu besar sekali. Beberapa komentator menemukan simbolisme dalam angka 6. Nah, kita sedikit menafsirkan pakai simbol ya, walaupun tidak menjadi tafsiran yang pasti. Gitu. Orang Yahudi melihat 7 sebagai angka sempurna. Nah, 7 itu selalu sempurna gitu. Dan 6 kurang dari kesempurnaan. Dan demikian kisah perkawinan ini kayaknya nggak sempurna gitu. Selain masalah kekurangan anggur, 6 tempayan itu dalam simbolisme Yahudi menyatakan perkawinan ini memang nggak sempurna. Karena angka 7 seharusnya sempurna. Seharusnya 7 tempayan begitu. Sehingga 6 pot kemudian dipegang untuk melambangkan Yesus sebagai ketidaksempurnaan. Penulis Injil Yohanes memasukkan 6 tempayan seakan-akan secara sengaja menyatakan ketidaksempurnaan dalam perkawinan ini. Tetapi Yesus tidak menambahkan tempayan. Berarti Yesus nggak membuat tempayan ke-7, nggak ada. Dia tidak menghasilkan tempayan ke-7. Kenapa? Penafsiran simbolisnya mengatakan ya Yesuslah yang menyempurnakan. Nah, gitu ya. Sebagai sosok pribadi yang hadir di situ, dialah yang menyempurnakan perkawinan tersebut. Nah, ini ada salah satu komentari dari ahli perjanjian baru juga ya, teolog Leon Morris ya, dari New International Commentary New Testament. Menarik sekali ya, walaupun itu secara simbolisme ya Yesuslah sebagai tanda kutip tempayan ke-7 yang akhirnya menyelamatkan dan menyempurnakan perkawinan tersebut begitu. Jadi secara simbol kayaknya pun bukan hanya soal kekurangan anggur, tapi dari tempayannya kita melihat bahwa perkawinan ini dari simbol Yahudi udah bermasalah. Kenapa pakai 6 gitu ya, 6 tempayan. Sehingga ayat 7 sampai 10 dilakukanlah itu semua ketika Yesus menyuruh para pelayan ya mencedok air dan dimasukkan ke semua. Akhirnya anggur itu berlimpah ya. Saya sudah katakan tidak ada yang melihat air berubah menjadi anggur begitu ya. Dan diserahkan kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta memberikan kepada tamu dan reaksi yang luar biasa. Nah, Martin Harun berkata anggur yang lebih baik dan berkelimpahan membawa sukacita baru kepada pesta perkawinan yang telah kehabisan anggur. Mungkin para tamu menunggu nih, mana anggurnya lama nih gitu ya. Dan ini memberikan makna juga melambangkan apa yang dinantikan Israel dari Tuhan di zaman keselamatan. Ya. Ada lambang tentang kelimpahan anggur yang dibuat Yesus di 6 tempayan begitu ya. Jadi mujizat Yesus tanda dia yang pertama ini melambangkan suatu sukacita baru yang dinantikan umat Israel, khususnya zaman akhir gitu. Dan kepada kita juga di zaman sekarang itu nanti di zaman akhir bahwa gereja Tuhan yang diyakini sebagai mempelai perempuan mengalami sukacita ketika menerima kedatangan kembali mempelai pria yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Jadi betul-betul pesta perkawinan di sini dianggap juga sebagai nubuatan eskatologi pesta perkawinan surgawi, yaitu Allah dengan umatnya. Nah, dikatakan di sini, Yesus yang menggantikan hukum Taurat mengaruniakan zaman keselamatan. Kasih karunia ganti kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, lagi-lagi dikaitkan dengan Musa,
tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Itu maksud mujizat Yesus yang memberikan kelimpahan anggur yang luar biasa. Wah, menarik sekali ya. Kalau kita bisa melihat tafsiran-tafsiran yang dari perspektif lain begitu ya. Nah, akhirnya kita bisa melihat suatu hubungan YHWH Perjanjian Lama, Yesus Perjanjian Baru, ya, menyatakan dirinya sebagai Allah, begitu ya. Musa, Maria, dan bangsa Israel itu adalah pelayan-pelayan yang membawa 6 tempayan gitu ya, yang bagian bangsa Israel menerima dasatita, menerima hukum Allah. Jadi penulis Injil Yohanes menyelipkan makna ini ya, bahwa Yesus menggambarkan dirinya sebagai Allah Yahweh Perjanjian Lama dan Maria sebagai pengantara suci, sama seperti Musa sebagai nabi terbesar orang Yahudi sebagai pengantara Yahweh kepada umatnya Israel. Dan kesimpulannya ayat 11 ditutup oleh perkataan penulis Injil Yohanes bahwa inilah tanda pertama yang dibuatnya, semeia ya, atau semeon, tanda. Berarti Yesus membuka pelayanannya dengan menggenapi kisah Musa di Perjanjian Lama. Dan ini menjadi tanda kemuliaan Yesus, bayang-bayang Paskah yang tadi kita katakan, kita bahas bahwa Maria kan muncul lagi nanti di pasal 19, bayang-bayang maut saat Yesus melakukan penebusan mati di kayu salib. Dan yang ketiga, Maria sebagai kunci pengantara. Inilah yang diyakini sampai sekarang oleh orang Katolik ya, saudara kita Katolik, bahwa Maria itu pengantara suci. Devosinya Katolik kepada Maria. Ada doanya juga ya, Bunda Maria. Begitu. Bahkan Maria ini dianggap sebagai Theotokos, ya, Bunda Allah. Itu dipegang juga oleh umat Ortodoks sampai sekarang. Jadi sering sekali Protestan menyinggung ini. Kenapa tuh mereka sembah-sembah Maria begitu? Sebenarnya tidak ya. Katolik memiliki pemahaman dalam yang mungkin kebanyakan orang Protestan juga tidak tahu bahwa Maria ini kunci pengantara. Lalu disederhanakan dengan contoh-contoh, kalau kita berdoa kepada Maria, dia seorang ibu, dia nanti ngomong ke Yesus, pasti doamu dikabulkan. Nah, itu hanya contoh-contoh manusiawi yang menimbulkan perdebatan kusir ya dengan saudara kita Katolik. Sebenarnya kan tidak seperti itu pemahaman mereka ya. Tapi Maria ini kunci pengantara sebagai fasilitator, terutama dalam kisah mujizat perkawinan di Kana ini. Sehingga umat Katolik betul-betul menghormati Bunda Maria lebih dalam. Ingat kenapa Maria dikatakan Theotokos, Bunda Allah? Sering sekali dalam sejarah gereja, khususnya dalam konsili, ya, dimulai dari Nicea, Konstantinopel, Efesus, Kalsedon. Jadi banyak kaum-kaum Protestan Reformasi tidak menerima bahwa Maria itu Theotokos, apa-apaan Bunda Allah. Jangan-jangan nanti disalahartikan kok Allah punya ibu gitu, nanti Allah punya anak begitu ya. Enggak ya. Karena memang sifat dari Yesusnya yang kita pelajari mulai dari perumusan Bapak Gereja di konsili, bahwa Yesus ini adalah pribadi kedua dalam Tritunggal. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu hakikat, 3 pribadi, dan Yesus sebagai pribadi kedua. Ya. Satu hakikatnya sebagai Allah, ya, 3 pribadi. Dan Yesus juga yang kita tahu dengan rumusan dualitas, trinitas dan dualitas, adalah satu pribadi yang memiliki 2 hakikat. Allah sejati, manusia sejati. Allah 100%, manusia 100%. Sehingga ketika kita mengatakan Maria melahirkan Yesus sebagai manusia, maka juga karena sifat dari Tritunggal itu tidak terpisah, tidak terbagi, tidak tercampur, ya Maria melahirkan Yesus yang Allah itu juga, kan begitu ya. Kita percaya Yesus itu Allah, jangan hanya percaya Maria melahirkan yang Yesus manusianya, karena nggak boleh terpisah bahwa Yesus itu juga Allah. Sehingga diyakinilah Maria itu ya Bunda Allah karena melahirkan Yesus yang diyakini sebagai Allah itu juga. Nah begitu ya. Itu sudah menjadi perumusan dan perdebatan dari zaman dulu begitu. Lalu yang terakhir 7 tanda Yesus di Injil Yohanes. Jadi tanda ini dimulai tadi tanda pertama ya ayat 11. Ada 7 nanti di Injil Yohanes. Ini seakan-akan menandakan Allah yang
turun gunung dari Allah di perjanjian Sinai, Keluaran pasal 19. Nah, ini menarik nih. Yesus itu bagaikan Yahweh, tadi kita yakin. Yahweh di perjanjian Sinai, Keluaran pasal 19. Tetapi Yesus lebih dari itu, menunjukkan inkarnasinya sebagai manusia, yaitu Allah yang turun gunung. Ingat, Allah di perjanjian lama itu nggak bisa disentuh, nggak bisa diraba, dilihat pun sulit. Bahkan musahnya ke bagian punggung karena bisa mati melihat cahaya kemuliaan Allah. Tetapi Yesus yang sudah berinkarnasi, dia turun gunung. Apa maksudnya? Dia berbelas kasihan dan merangkul semua umatnya. Waduh, keren sekali. Dia tidak lagi sebagai sosok yang, kalau bahasanya, sang tiada, yang tidak bisa kita lihat. Orang Yahudi akan berkata, celakalah aku dan matilah aku ketika melihat Allah, perjanjian lama. Karena memang Allah itu tidak bisa kita lihat, ya, dia cahaya kemuliaan. Tetapi ketika dia berinkarnasi di perjanjian baru, Yesus itu menjadi Allah yang turun gunung. Yang bukan lagi cahaya yang membuat kita mati, tidak. Dia malah memeluk dan merangkul semua umat yang mengalami ketidakadilan. Belas kasihannya dengan 7 tanda atau mujizat-mujizat yang menyembuhkan orang buta, lumpuh, segala macam, menunjukkan Allah yang datang kepada umat. Jika Allah Yahweh di perjanjian lama yang begitu jauh tidak bisa berdekatan dengan umatnya di perjanjian baru, Allah itu di dalam Yesus Kristus berbelas kasihan dan sangat dekat dengan umat. Menarik sekali, teman-teman. Nah, itu dia kisah yang bisa kita pelajari dari makna teologis perkawinan di Kana, Yohanes pasal 2. Terutama Maria sang pengantara. Kiranya ini bisa menambah pemahaman kita untuk menelisik kisah ini lebih dalam, tapi bisa juga tadi yang secara praktis, yaitu tentang khotbah untuk pasangan yang akan menikah. Tetapi secara makna teologis, Maria memiliki kunci di dalam kisah ini sebagai fasilitator mukjizat perkawinan di Kana. Nah, kiranya pembelajaran ini menambah referensi kita di dalam ilmu tafsir dan memahami Alkitab lebih dalam lagi. Sampai ketemu di pembelajaran-pembelajaran lainnya dari perspektif lain, dari tinjauan biblis yang lebih dalam lagi. Tetap dukung terus channel kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.